Kalau kita berbicara tentang Hamas, ini tidak terlepas dari sebuah konflik yang terjadi di tanah Palestina. Peperangan yang sudah lama sekali terjadi sejak tahun 1948 hingga saat ini. Lalu apakah yang sedang terjadi sebetulnya di sana dan siapakah Hamas ini? Mari kita bahas di teman santai. Sebetulnya Hamas ini adalah pergerakan yang didirikan pada tahun 1987 oleh seseorang yang bernama Syekh Ahmad Yassin. Syekh Ahmad Yassin ini adalah salah satu pemimpin perlawanan rakyat Palestina terhadap pendudukan Israel di tanah Palestina. Gampangnya begini, kalau di sini kan ada tokoh yang bergerak secara nasionalis seperti Soekarno-Hatta dan juga tokoh yang bergerak secara religius seperti Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Begitu juga dengan Yassin. Yassin ini bergerak dari masjid ke masjid, mengajak orang untuk mengaji, mengajak orang untuk sholat berjamaah, mengajak orang untuk membaca Al-Quran. Lama-kelamaan dari pergerakannya ini, terbentuklah sebuah lembaga-lembaga mereka sendiri. Ada lembaga pelajar, lembaga pemberdayaan, lembaga perempuan. Mereka juga punya lembaga yang bergerak di pelayanan sosial, seperti ada pemberdayaan ekonomi. Mereka juga punya lembaga Al-Quran yang mana mereka memiliki 40.000 penghafal Al-Quran yang kemudian mereka ini bekerja di seluruh jalur Gaza untuk mendidik masyarakatnya tentang apa itu Al-Quran. Nah, selain itu, kemudian mereka juga memiliki pabrik roti yang menyediakan makanan untuk masyarakat sekitar. Mereka juga memiliki klinik berobat masyarakat Gaza seperti klinik kanker, klinik gigi, klinik mata. Jadi selain mereka bergerak di masjid-masjid, mereka juga bergerak secara sosial itu sendiri. Jadi kalau kita berpikir secara logis, maka wajar kalau Hamas ini memenangkan pemilu di tahun 2006. Bukan karena rakyat Palestina putus asa lalu memilih partai yang bergerak secara militer dengan mengangkat senjata. Bukan karena itu. Bukan karena itu, karena pada kenyataannya Hamas memulai pergerakan ini dari bawah banget. Mulai dari ya seperti tadi bergerak di lingkungan-lingkungan sekitar seperti di masjid-masjid, posko-posko atau kalau di kita ada posyandu, ada perkumpulan pemuda-pemuda desa. Nah, Hamas ini mulai bergerak di ranah tersebut hingga menjadi sebuah pergerakan yang sangat besar hingga menjadi sebuah partai politik di Palestina. Ya, alasannya simpel karena Hamas bekerja untuk masyarakat. Itulah kenapa mereka memenangkan pemilu di tahun 2006. Masyarakat ini merasakan kehadirannya, di mana di saat itu ada kecenderungan pemimpin-pemimpin Fatah termasuk Mahmud Abbas ini yang melakukan korupsi kolaborasi dengan pihak Israel, sehingga Hamas ini bagi rakyat Palestina, mereka merasakan kehadirannya. Ini loh orang yang melindungi kita, ini loh orang yang bekerja sama dengan kita, ini loh ada Hamas yang belain tanah kita, membelain hidup kita daripada penjajah. Ada kalau di sini ada sebuah cerita yang menurut gue sangat unik. Yaitu pada suatu ketika seorang wartawan bertanya kepada Buhanan Asy'ari. Buhanan Asy'ari ini adalah mantan Menteri Luar Negeri Palestina di masa kepemimpinan Yasser Arafat dulu. Wartawan ini bertanya kepada Buhan, nanti kalau Hamas ini berhasil dihancurkan, berhasil dihapus dari Gaza, mungkin dalam beberapa hari ini atau beberapa pekan ini, apa yang akan disusun oleh rakyat Palestina untuk menggantikan Hamas di Palestina? Jawaban dari Buhan ini sangat sederhana, tapi begitu tajam untuk si penanya. Dalam hal ini adalah wartawan itu. Yang Anda katakan, menghilangkan Hamas, memangnya bisa? Perang ini tidak akan melemahkan Hamas, rakyat Palestina pun akan semakin mengatakan justru karena inilah kami mendukung Hamas. Karena Hamas bersama kita, melindungi kita, menjaga kita, melawan daripada penjajah itu sendiri. Mau mereka membunuh orang yang membela Hamas, baru itu bisa terjadi. Tapi Israel kan akhirnya akan menjadi seluruh
musuh bagi umat manusia saat ini. Lalu jika perang ini berakhir hari ini dan juga pemilu akan diadakan hari ini, kira-kira berapa persen rakyat Palestina akan memilih Hamas? Tentu saja sangat besar, karena perang ini tidak melemahkan Hamas, justru bahwa rakyat Palestina akan berpikir secara logis bahwa perang ini adalah jalan terbaik untuk meraih kemerdekaan mereka. Tidak ada yang namanya runding-rundingan, orang kita berlindung di rumah dibom, berlindung di rumah sakit dibom, kita disuruh ke selatan yang katanya selatan adalah zone. Tapi pada kenyataannya saat kita berjalan ke selatan, saat menuju ke selatan, kita dibom di tengah perjalanan, bahkan sekolah, rumah sakit, bahkan tempat pengungsian pun turut mereka bom. Nah, dari situ kita menjadi tahu bahwa siapa itu Hamas dan siapa yang menjadi teroris. Kenapa Israel hanya menghancurkan Gaza, tidak dengan tepi barat? Seperti yang saya singgung tadi, di tahun 2006 kan mereka memenangkan pemilu di Palestina. Sebenarnya kan kemenangan ini yang kemudian tidak diakui oleh Barat. Pihak Barat mengatakan bahwa nggak bisa kalian menjadi pemerintahan di Palestina karena kalian adalah organisasi teroris. Namun pada kenyataannya, padahal sebelum terjadinya pemilu di 2006, sebelum itu bahwa Hamas ini baik-baik saja, tidak pernah disinggung oleh pihak Barat. Nah, pada 2006 Hamas berhasil memenangkan pemilu, maka Fatah dalam hal ini adalah partai Fatah. Fatah ini bisa dikatakan sebagai PLO-nya warisan Yasser Arafat, seorang bapak perjuangan Palestina, yang kemudian diwarisi oleh Mahmud Abbas sebagai presiden yang berkedudukan di tepi barat atau Ramlah. Maka secara konstitusional, Hamas dalam hal ini tentu berhak untuk mendirikan pemerintahannya sendiri. Maka pada saat itu Hamas membentuk pemerintahan dengan Ismail Haniyeh sebagai Perdana Menteri yang berkedudukan di Gaza. Pada waktu itu kedudukannya sengaja dibagi-bagi karena presiden sudah di Ramallah atau tepi barat, maka Perdana Menteri ini harus tinggal di Gaza. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Gaza dan tepi barat itu kan terpisah sangat jauh ya. Di tengah-tengah situ ada garis, ada sebuah wilayah yang sekarang diduduki oleh Israel. Nah, kemudian setelah memenangkan pemilu ini, Hamas menjalankan pemerintahannya dari Gaza, tetapi karena tekanan dunia internasional yang sangat luar biasa, di tahun 2007 itu ada panglima militernya Fatah, salah satu anak buahnya Mahmud Abbas yang di Gaza ini, justru berkolaborasi dengan Israel untuk menekan pemerintahannya Ismail Haniyeh. Akhirnya, kemudian Hamas di tahun 2007 ini memutuskan untuk mengusir orang ini. Namanya adalah Muhammad Dahlan, salah satu pejabat dari Fatah yang ada di Gaza pada waktu itu. Sehingga pada tahun 2007, mereka mengontrol secara penuh pemerintahan Palestina dari Gaza. Dengan berjalannya waktu kemudian, Israel memutuskan untuk memblokade full jalur Gaza tersebut. Kalau kalian ingat, di tahun 2007 ada kasus yang sangat terkenal, namanya adalah Mavi Marmara. Sebuah armada kapal kemanusiaan, kapal yang sangat besar, armadanya berisi dengan orang-orang relawan yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu rakyat-rakyat Palestina yang sedang kelaparan, sedang mengalami luka-luka akibat konflik berkepanjangan ini. Yang kemudian armada ini dipimpin oleh relawan-relawan dari Turki, termasuk relawan dari Indonesia juga ada di situ. Bahkan relawan dari Belanda, Belgia, Irlandia, termasuk Josh Galloway ada di situ juga. Kemudian kapal ini diserang oleh militernya Israel di lepas pantai Gaza. Lalu kapal yang disebut sebagai Freedom Flotilla Mavi Marmaria kemudian ditarik setelah diserang oleh
militer Israel, kemudian ditarik ke pelabuhan Asdod, kemudian relawan-relawan kemanusiaan ini ditangkap oleh pihak tentara dari Israel atau IDF. Bahkan beberapa relawan, pimpinan-pimpinan relawan yang dari Turki, ada yang mereka bunuh. Nah, beberapa orang ada yang mereka bunuh, dan beberapa lain ditangkap dan ditahan dan disiksa tentu. Nah, kasus ini kan sangat luar biasa pada waktu itu. Tapi intinya sudah itu Gaza dengan pemerintahnya Hamas diblokade full oleh Israel. Hamas dengan diblokadenya jalur Gaza, mereka tetap memerintah sampai tahun 2014. Ketika tahun 2014 tekanan dunia internasional menguat, maka Perdana Menteri saat itu yakni Yasir Hania memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena selama periode tersebut segala bentuk bantuan dari dunia internasional mengalami kesulitan untuk memasuki Gaza karena blokade dari Israel. Jadi sejak Israel memblokade Gaza, semua perbatasan di jalur Gaza itu dikontrol penuh secara full oleh Israel. Jadi kalau ada relawan yang masuk atau bantuan-bantuan dari dunia internasional termasuk dari Indonesia, maka adalah jalurnya harus melewati Israel, kemudian baru bisa memasuki wilayah Gaza. Setelah mundurnya Yasser Arafat ini, maka di sini Fatah memegang kendali kembali atas jalur Gaza. Kemudian terbentuklah pemerintahan baru. Pemerintahan baru ini adalah pemerintahan persatuan. Nah, pemerintahan yang dikenal dengan pemerintah persatuan di tahun 2014, yang kemudian Perdana Menterinya datang dari seorang profesional non-partisan, bukan dari Fatah, bukan dari Hamas, bukan dari dua partai yang sedang menguasai daerahnya masing-masing. Oh ya, Hamas sendiri berkekuasaan di Gaza, sedangkan Fatah dengan presidennya Mahmud Abbas ini berkedudukan di tepi barat atau Ramlah. Dalam 20 terakhir ini seperti yang kita tahu bahwa telah terjadi genosida besar-besaran di tanah Palestina. Belasan ribu rakyat sipil sudah menjadi korban, bahkan dari perempuan dan juga anak-anak. Sangat disayangkan bahwa tindakan Israel ini sudah melampaui batas, sudah melampaui norma-norma kemanusiaan. Yang ditakutkan sekarang adalah eksodus besar-besaran atau tragedi pengusiran sekitar seperti tahun 1948 ketika Israel pertama kali mengakui sisi wilayah Palestina, yang dimana saat itu sekitar 750.000 warga Gaza, warga asli Gaza, warga asli Palestina mengalami pengusiran yang begitu masif. Dan yang ditakutkan itu terulang kembali, yaitu terjadinya Nakba kedua di tahun ini. Ya, doa dari saya semoga perang ini segera selesai dan Palestina segera meraih kemerdekaannya dengan secara de facto dan diakui oleh negara-negara dunia. Juga segera secara resmi, secara tetap menjadi anggota dari PBB. Sekian dulu konten dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.